Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas kekalahan di Ain Jalut, Raja Mongol yang baru, Mahmud Ghazan Khan, berusaha meluaskan kembali penguasaan Mongol ke negeri-negeri Syam. Walaupun beliau telah memeluk Islam pada 1295 Masehi, beliau berkeinginan untuk melanjutkan gerakan yang sudah dilakukan moyangnya, yaitu Hulagu Khan dengan menyerang Damsyik pada 1303 Masehi. Walaupun dinasti Ikhanate dikatakan telah memeluk Islam, tetapi tidak mengamalkan Islam dalam pemerintahannya, bahkan bersikap liberal terhadap agama-agama lain, sehingga beberapa ulama menolak mereka sebagai kerajaan Islam. Ketika itu Mahmud Ghazan mengatur strategi untuk menjatuhkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya atas semangat kebangsaan Mongol. Sedangkan ketika itu kerajaan Islam di Syam baru saja selesai bertempur pada Perang Salib dengan tentara Kristen. Ghazan yang pada awalnya berhadapan dengan pemberontak Mongol seperti Chagatai dan Ogedei telah berhasil mengatasinya. Kemudian Sulemis dari Oirat dan Baltu dari Jalayir memberontak terhadap Ikhanate di Turki sehingga menjadi penghalang rencana Ghazan menyerang Syam. Ghazan ketika itu telah membangun hubungan kuat dengan Khan Agung Yuan dan Mongolia. Dengan kerjasama tentara Kristen Eropa dan dukungan bangsa Mongol, Ghazan mengirimkan pasukannya untuk menguasai Syam. Dimulai dengan keberhasilan mereka menaklukkan kota Aleppo pada 1299 dalam Perang Wadi Al-Khazandar, diikuti oleh kejatuhan Homs dalam gerakan mereka menuju ke Gaza. Umat Islam yang berhadapan dengan serangan ini dipimpin oleh Sultan Nasir Al-Qalawun, Mamluk, dan seorang tokoh ulama yang memainkan peranan utama yaitu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berusaha membangkitkan semangat jihad umat Islam yang baru kehilangan Aleppo, dan dalam masa yang sama beliau membujuk Ghazan atas nama Islam untuk menghentikan serangan setelah Ghazan memasuki Damsyik pada awal 1300 Masehi. Ibnu Hajar menduga Panglima Ghazan telah murtad dan memeluk Kristen, yang menyebabkan tentara Salib kembali bersemangat untuk meruntuhkan Islam. Tentara Mongol yang dipimpin oleh kultus Syiah telah bergabung dengan beberapa koalisi Kristen termasuk dari Armenia. Mereka telah menempati daerah-daerah di sekitar kota Hama pada hari Jumat tanggal 23 Sya'ban setahun sebelumnya. Bahkan terus bergerak maju ke arah Damaskus dengan tujuan menguasai negeri Syam, sehingga keluarlah Sultan menuju Damaskus dan berkumpul di sana bersama pasukan dari Syam, Mesir. Demikian juga khalifah saat itu, para penguasa, para ulama, dan para sukarelawan. Mereka semua bergerak maju menghadapi tentara Mongol, hingga mereka bertemu di desa Sakhab, sebuah desa di bagian selatan kota Damaskus. Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika itu berada bersama pasukan kaum muslimin. Ibnu Katsir rahimahullah menceritakan, orang-orang pada hari Sabtu saat itu dalam keadaan sangat sulit dan tertekan. Mereka melihat keadaan dari atas menara seakan gelap dan mencemaskan, keadaan pasukan dan bahkan musuh mereka, sehingga mereka yakin bahwa peperangan pasti akan terjadi pada hari itu. Mereka pun merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan sepenuh hati, dengan memohon dan berdoa di masjid dan di negeri tempat tinggal mereka. Tampak terlihat para wanita dan anak-anak di jalan-jalan menampakkan kegelisahan pada wajah-wajah mereka. Suasana negeri saat itu sangat gaduh, hingga turunlah hujan yang sangat deras. Barulah setelah itu keadaan orang-orang mulai tenang. Ketika zuhur usai dibacakanlah sebuah kertas di masjid yang isinya bahwa tepat pukul 2 siang di hari Sabtu itu, berkumpullah bala tentara di Syam dan Mesir bersama Sultan di Marj al-Safar. Dia meminta agar semua orang berdoa dan memerintahkan agar menjaga benteng dan berjaga-jaga di dinding pertahanan. Semua orang pun berdoa di menara, di tempat tinggal mereka. Hingga siang itu berlalu dan hari itu adalah hari yang menggelisahkan dan mencekam. Perang Sakhab atau Perang Marj al-Safar tercetus di selatan Damsyik pada 20 April 1303 Masehi bersamaan 2 Ramadan 702.
Tentara Islam dipimpin oleh Baibar dan Nasir Muhammad ibnu Qalawun. Peperangan selama 3 hari ini dimenangi oleh pasukan Mamluk setelah 60.000 daripada 80.000 tentara Mongol ditewaskan dan sekitar 20.000 tentara Islam turut terkorbankan. Keberhasilan Mamluk mengalahkan Mongol dalam perang Shakhab telah menjadikan Daulah Mamluk Abbasiyah menguasai semula sepenuhnya Syam. Kekalahan Mongol pula telah menamatkan gerakan penjajahan Mongol atas negeri-negeri Syam dan Asia Barat tidak lagi terancam oleh gerakan ekspansi Mongol.